samping beliau inspirator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama, beliau ini adalah sosok ulama dan ulama nasional, cinta tanah air, bahkan mengeluarkan lagu-lagu mars. Bahwa banyak Bapak Prabowo hadir Jawa Pres ini tanggal 27 tambah 79 itu bintang NU. 08 Agustus dan 2006. Agustus itu 8. 2 kali tambah 6, 8. Jadi muktamar ini muktamarnya Pak Prabowo karena tanggal 8. Ini angkanya Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Jadi ini istimewa. Ini bahasa tambak beras itu ilmu kota atik. Demikianlah saya rasa. Dan yang terakhir bahwa doktrin Bawahan kepada putra putri dan semua warga NU bahwa negara dan Islam, negara dan NU ini tidak bisa dipisahkan karena bagaikan uang logam yang tidak bisa dipisahkan antara dua sisi. Ini Bapak. Oleh karena itu Pak Prabowo dan NU benar-benar cinta tanah air, benar-benar mendukung pemerintahan dari mulai Pak Karno sampai ke Bapak. Ini bukan karena apa-apa, karena ini adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Sinfani minan nas idza saluhat saluhat nas wa idza fasadat nas, al ulama wal umara. Jadi ini hadis yang diterapkan oleh Kiai Wahab, doktrin Kiai Wahab bahwa ada dua golongan. Ketika dua golongan ini baik, maka baiklah rakyatnya. Dan ketika dua golongan ini rusak, maka rusaklah rakyatnya, yaitu hubungan ulama dan umara. Oleh karena itu ulama dan umara harus bersatu. Ya, demikianlah doktrin Mbah Wahab. Allahumma fil aqtarid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doanya belum ya? saya rasa ini akan doa. Ini doanya? Tadi itu saya izin nostalgia dengan Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini sesungguhnya sahabat, ya. Beliau ini adalah orang hebat. Oleh karena itu kita doakan kepemimpinannya beliau ya, bisa kuat, bisa selamat sampai akhir periode. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yashuku kharatullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan syakirin, hamdan na'im. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد طاغي المجد عظيم سبحانه. اللهم نسألك يا الله سلامة يا الله، سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية وصحة في جسدنا وروحنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت.
Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al ya Allah jam'an hadza jam'an mahdiyin ya Allah, jam'an kulluhum minan nahdin, jam'an nafi'atan, jam'an mubarakatan ya Allah. Ya Allah, ij'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihim tafarruqan ma'suman wa la taj'al finna wa bainana sa'iyan wal madrudan birahmatika ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang barokah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang mulia. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan untuk mahabbah bainan nas. Ya Allah, antara kita semuanya. Ya Allah, ketika kita berpisah berpisah dengan baik dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita berpisah dengan meninggalkan kerusakan. Mudah-mudahan pertemuan ini sampai kepada muktamar akhir nanti dan seterusnya benar-benar muktamar yang barakah, muktamar yang nafi'atan linnas. Mudah-mudahan ya Allah, dan mudah-mudahan semuanya damai, semuanya gembira dan berkah. Amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, kita hormati bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang hari ini hadir didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka serta segenap rombongan yang saya muliakan. Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ilyas, Ketua Wakil Rois Am Kiai Afifuddin Muhajir dan Kiai Anwar Iskandar, para ulama, para kiai, para pengasuh pesantren yang hadir, yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, hampir seluruh kiai dan ulama, tokoh-tokoh utama Nahdlatul Ulama hadir di tempat ini Bapak Presiden. Untuk mewakili yang kami muliakan Kiai Huda Jazuli, Kiai Said Agil Siraj, Kiai Ma'ruf Amin, para Ibu Nyai Mahfudoh Wahab, Ibu Nyai Hizbiyah, Ibu Nyai Munjida Wahab, dan segenap para punyai-punyai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Anggota Kabinet Merah Putih, Dua Menko hadir di sini, Muhaimin Iskandar dan Pak Zulkifli Hasan, serta alhamdulillah mendampingi kita semua para menteri yang tidak bisa saya sebut satu persatu mewakili. Ada Bapak Menteri Pertahanan, Pak Dudung, Kepala BGN, kemudian juga ada Pak Mensesnek, ada Pak Andri, ada Pak Seskap Dedi, dan semua yang mendampingi Presiden yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Ketua MPR Pak Muzani yang hadir bersama Ketua MPR Mas Ibas, ada Ketua KPU, ada Ketua Bawaslu, ada Pak Mendagri, ada Pak Kapolri, ada Pak Menteri Agama, Pak Yandri, dan semua yang hadir. Para tokoh-tokoh masyarakat, banyak sekali yang hadir. Saya sebut untuk mewakili Ketua Umum Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, yang hadir bersama Sekretaris Umumnya, Pak Abdul Hadi. Para duta besar negara sahabat,
hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Bapak Presiden hadir yang ada di dalam, sebagian hadir hadir di luar gedung ini karena tidak mencukupi. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kami ingin menyampaikan ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta segenap para ulama, para kiai. Kehadiran Bapak Presiden tentu merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Presiden yang kami hormati, muktamar ini adalah muktamar NU pertama di abad kedua. Dan rasanya seperti ada yang menuntun kita untuk kembali ke pangkuan para muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang menyangka bahwa muktamar pertama di abad kedua ini akhirnya diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Pesantren yang tadi sudah disinggung oleh salah satu putranya, Kiai Hasib Wahab, didirikan oleh salah seorang muassis dan penggerak utama Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Saya khawatir tadi kalau Mbah Hasib tidak segera turun, bahan laporan saya habis. Tambak Beras baru ditetapkan sebagai tempat muktamar 50 hari yang lalu. Waktunya sangat singkat, namun berkat kerja cepat dan terkoordinasi di bawah arahan langsung Rois Am dan Ketua Umum PBNU, kerja keras Steering Committee di bawah kepemimpinan Khatib Am dan juga Sekretaris Steering Committee Profesor Muhammad Nuh, Sekretaris Panitia Pak Amil Said Husni, Bendahara Umum Gus Gutfan, dan kami sendiri, saya sendiri Saifullah Yusuf sebagai Ketua Panitia yang juga kebetulan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Seluruh persiapan dapat dilakukan dengan cepat. Tentu semua ini juga tidak mungkin terwujud tanpa dukungan luar biasa dari keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan panitia lokal di bawah arahan Kiai Hasib Wahab dan Kiai Haji Abdul Razak Soleh. Dalam penyiapan muktamar ini ada 4 hal utama yang kami kerjakan. Pertama adalah kesiapan fisik, mulai dari arena pembukaan, ruang sidang, asrama putra, hingga berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kedua, kesiapan logistik, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga seluruh kebutuhan peserta muktamar. Sebagai bagian dari dukungan penyelenggaraan, saat ini ada 1.500 stand UMKM telah berdiri di sepanjang jalan kawasan pesantren. Bazar Muktamar yang berlangsung sejak tanggal 20 hingga 31 Agustus tahun 2026 ini juga dilengkapi dengan panggung budaya dan pasar malam, sehingga Muktamar ini tidak hanya menjadi forum organisasi tetapi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Khusus untuk transportasi di dalam kawasan Muktamar, kami juga mendapatkan dukungan 200 becak listrik yang akan membantu mobilitas para kiai dan peserta. Tentu becak-becak listrik ini merupakan bagian dari bantuan Bapak Presiden. Aku naik pintu gerbang. Jadi selama muktamar berlangsung, insya Allah bantuan Bapak Presiden akan terus bergerak dari sudut Tambak Beras ke sudut lainnya, mengantarkan para kiai dan para peserta muktamar. Terima kasih. Ketiga, tata kelola muktamar. Kami berusaha memastikan seluruh proses, mulai dari registrasi, persidangan, pengambilan keputusan, hingga pelayanan peserta dapat berlangsung tertib, transparan, dan terukur. Keempat, kesiapan sumber daya manusia yang didukung teknologi berbasis chip dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini digunakan untuk membantu proses registrasi, identifikasi peserta, pemantauan kehadiran, hingga pengaturan akses peserta ke ruang-ruang sidang. Kita memasang lebih dari 150 CCTV.
Dan yang membanggakan Bapak Presiden, sistem ini dirancang dan dikerjakan sendiri oleh para santri, dipimpin oleh Gus Robin beserta tim. Jadi dalam muktamar ini kita tidak hanya melihat tradisi pesantren yang terus hidup, tetapi kita juga melihat bagaimana santri sudah memasuki dunia teknologi masa depan. Santri yang sekarang bukan hanya mengaji kitab, tetapi juga mengaji data, chip, dan artificial intelligence. Alhamdulillah. Dalam waktu relatif singkat, berbagai kebutuhan muktamar dapat disiapkan. Sarana prasarana akomodasi, ruang persidangan, asrama peserta, hingga 9 komplek atau tower tempat tinggal para muktamir. Ada dua hal lagi yang membuat kami semakin bersyukur. Banyak orang tiba-tiba datang membantu, banyak yang menyumbang, bahkan tanpa diminta. Ini mungkin yang dinamakan berkah. Bapak Presiden yang saya hormati, dapat kami laporkan, muktamar ke-35 ini diikuti jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hadir di sini 38 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, 550 lebih pengurus cabang Nahdlatul Ulama, serta 33 pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Masing-masing wilayah dan cabang memiliki 4 unsur, yakni Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua Tanfidiyah, dan Sekretaris. Para muktamir nantinya akan mengikuti 5 sidang pleno dan 6 sidang komisi. 3 komisi membahas bahsul masail, sedangkan 3 komisi lainnya membahas organisasi, program, dan rekomendasi. Bapak Presiden yang kami hormati, kami memperkirakan muktamar ini juga akan dimeriahkan sekitar lebih dari 50.000 romlah, rombongan lillahi ta'ala, yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Ada yang datang berombongan, ada pula yang datang seorang diri. Ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bus, menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan ada saudara kita sesama Nahdiyin bernama Bapak Arif Hidayat, usia 56 tahun, yang rela mengayuh sepeda ontelnya sejauh lebih dari 1.500 km dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sekitar 14 hari beliau mengayuh sepeda hanya untuk sampai ke Tambak Beras. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah perjalanan cinta kepada Jamia. Dan yang juga mengharukan Bapak Presiden, keberkahan muktamar ini terasa dari masyarakat sekitar. Menurut laporan Kiai Hasib Paha, ada warga yang datang menyumbang beras, ada yang membawa sayur, ada pula yang membawa kambing bahkan sapi. Mereka datang tanpa diminta, memberi tanpa ingin disebut. Sebagian hanya mengatakan, ini untuk para kiai, ini untuk Nahdlatul Ulama. Disitulah kekuatan Nahdlatul Ulama terasa. Bukan semata-mata kekuatan struktur, bukan hanya kekuatan jumlah, tetapi kekuatan cinta, hikmat, gotong royong, dan keikhlasan. Oleh karena itu, NU selalu hidup dari hati para pengikutnya. Sejak awal, kami ingin muktamar ini berjalan dalam suasana gembira, berkah, 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 alhamdulillah. Bapak Presiden yang kami hormati, tentu ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami, karena hari ini Bapak Presiden hadir langsung untuk membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan muktamar NU memiliki jejak sejarah panjang. Presiden Soekarno pernah membuka secara langsung muktamar NU. Presiden Soeharto juga membuka muktamar NU beberapa kali. Salah satunya adalah muktamar ke-27 di Situbondo yang kemudian menjadikan salah satu tonggak penting perjalanan Nahdlatul Ulama. Disinilah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hadir dan kemudian memimpin Nahdlatul Ulama. Hari ini hadir
istri almarhum Ibu Nyai Nuriyah Abdurrahman. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka muktamar di Boyolali dan Makassar. Presiden Joko Widodo membuka muktamar ke-33 di Jombang dan muktamar ke-34 di Lampung. Dan hari ini sejarah itu berlanjut. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dibuka oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Meneruskan Kiai Hasib, kalau boleh sedikit bermain angka Bapak Presiden. Muktamar ke-35, 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan yang membuka adalah Presiden ke-8. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik. Pertanda bahwa muktamar pertama Nahdlatul Ulama di abad kedua ini membawa keberkahan bagi Nahdlatul Ulama, bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Demikian laporan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini adalah foto kami tadi pagi bersama dengan Rois Am, Ketua Umum dan seluruh pengurus periode hari ini. Jadi pengurus sak cukupe, tapi NU sak lawase. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati Wakil Presiden dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-13 yaitu Pak Amin, Pak Ibu Nyai Wuri Ma'ruf, yang kami hormati istri Presiden keempat Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang kami hormati Ketua DPR RI Bapak Ahmad Muzani, yang mulia Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu Tahun Akhir, beserta para wakil Rois Am dan para kiai sepuh yang hadir memberkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Pak Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, Pak Menko PM, Pak Abdul Muhaimin Iskandar, beserta para menteri yang lainnya hadir, juga kepala badan dan lain-lain. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, izin Bapak Presiden, saya menyapa utusan-utusan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia,
dan juga utusan-utusan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia, ditambah para utusan dari pengurus cabang istimewa dari berbagai negara. Para tamu undangan, ada yang kami muliakan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ahmadiyah, Pak Kiai Haidar Nasir, para duta besar dan perwakilan dari negara sahabat, alhamdulillah. Selamat datang di muktamar pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini dihadirkan oleh para pendirinya sebagai ikhtiar untuk mengukuhkan negara bangsa, negara merdeka yang kita cintai ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang dalam muktamar ini kita melihat para perwakilan delegasi dari berbagai pengurus wilayah, pengurus cabang yang seluruhnya berjumlah kira-kira 2.232 orang. Dan di luar sana, saya kira Bapak Presiden tadi menyaksikan kumpulan para pencinta Nahdlatul Ulama yang disebut sampai sekitar 50.000 hadir untuk memeriahkan muktamar ini. Ini semua adalah petikan kecil saja dari keseluruhan lanskap Nahdlatul Ulama yang begitu luas menyebar di seluruh Indonesia. Menurut laporan suatu survei dikatakan bahwa warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 57% dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia. Itu berarti bahwa dengan jumlah penduduk Muslim kira-kira 244 juta, orang NU itu lebih dari 120 juta di Indonesia ini. Ini adalah konstituensi yang sangat besar dan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar. Maka setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka jelas bahwa ke depan di antara prinsip penting dari jam'iyah ini adalah bagaimana kami mampu mengkoordinasikan berbagai macam ikhtiar dengan pelaksanaan agenda dan program-program pemerintah. Bagaimana agar ke depan Nahdlatul Ulama dapat dikembangkan kinerjanya, dikembangkan kapasitasnya, sehingga akan menjadi penghantar yang lebih efektif
di dalam membantu membawakan manfaat dari program-program dan agenda-agenda pemerintah untuk rakyat kepada rakyat, insya Allah. Bapak Presiden, para hadirin yang kami hormati, di samping itu Nahdlatul Ulama juga harus mampu menyangga kokohnya negara bangsa ini, kokohnya kehidupan masyarakat bangsa ini dengan mengembangkan saling tolong-menolong di antara warga. Atau Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi telah mengatakan, at-ta'awun huwallazi 'alaihi madaru nizamil umam. Tolong menolong adalah landasan bagi beredarnya tatanan kemasyarakatan. Karena di dalam tatanan masyarakat itu, apabila dilandasi dengan prinsip tolong menolong, maka orang tidak akan berpikir tentang siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang kurang berkuasa. Orang tidak berpikir tentang siapa berada di posisi mana, tapi semua orang berpikir tentang kerjasama, tolong menolong untuk kepentingan bersama, untuk kekuatan bersama, untuk kemuliaan bersama. Maka sangat tepat momentum muktamar ini kita jadikan titik tolak untuk ke depan berupaya memperkuat bangsa yang kita cintai ini dengan ta'awun, tolong menolong di antara warga, bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja, tapi bersama segenap warga bangsa yang kita cintai ini. Bapak Presiden yang kami hormati, tentu saja kami sangat berbahagia, gembira dan sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, dan kami mohon Bapak Presiden nanti membuka secara resmi muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini. Dan alhamdulillah otak-atik nomornya kelihatannya cocok semua. 5 tahun lagi kita akan muktamar lagi, muktamar ke-36 pada tahun 2031. Saya tidak tahu, mungkin ini agak susah untuk diotak-atik menjadi angka yang bagus. Tapi dalam hati saya tetap berharap semoga nanti dibuka oleh Presiden Prabowo lagi. Para muktamirin 2.232 orang pimpinan NU seluruh Indonesia ini dalam 5 hari ke depan akan menentukan arah organisasi, akan menentukan bagaimana mereka akan mengajak lebih dari 120 juta warga Nahdlatul Ulama menuju. Maka tidak boleh arah Nahdlatul Ulama ini tidak disesuaikan dengan arah bangsa dan negara. Tepat yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Wahab bahwa Nahdlatul Ulama dan Indonesia tidak boleh dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para hadirin sekalian atas kehadiran memberikan penghormatan pada majelis kita ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah menaungi kita semua. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Tambah Beras Jombang 2026. Bumi Perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab
Hasbullah. Hari ini, tanggal 27 Agustus 2026, hadir Presiden ke-8 Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto untuk membuka Muktamar ke-35 NU atau Muktamar pertama abad kedua yang diharapkan penuh keberkahan. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan dan penabuhan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bagi insan yang bertakwa, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa, hanya kepadanya lah kita meminta. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Saudara Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Yang saya muliakan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta seluruh jajaran PBNU. Yang hadir Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Takut dan seluruh jajaran PBNU yang hadir, Wakil Rais Am PBNU Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Umum PBNU Saudara Kiai Haji Sulfah Mustafa, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021 Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Khotib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Rais PBNU Profesor Muhammad Nuh, Bendahara PBNU Gutfan Arif, Ketua PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua Umum PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz Buskikin, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan semuanya. Pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri,
Bapak Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kiai Haji Kafabi Mahrus, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Kiai Haji Hasib Wahab Hosbullah, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Pondok Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang Kiai Haji Yusuf Fudori Gus Yusuf, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Syahid Gus Salam, Pondok Pesantren Orang Aji Sleman Gus Miftah Maulana, Sesepuh Tambak Beras Jombang Ibu Nyai Mahfuzo, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Kiai Haji Abdul Razak. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang juga adalah Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Saudari Khofifah Indar Parawansa. Para Menko Menteri, Kapolri, Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengejar waktu. Media sudah siap menunggu. Untung waktunya nggak banyak. Yang saya muliakan para kiai mustasyar, Rois Suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU Muslimat NU. Assalamualaikum. Emak-emak penting. Yang ngatur Pak, para kiai ya, para nyai. Terutama yang saya hormati para pengurus PBNU, PWNU dan PKNU seluruh Indonesia yang hadir, para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir yang saya muliakan, saudara-saudara rekan pers media dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut Muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ini kan 35, nantinya 36, tahun 31. 3 sama 6 itu 9. Ya kan? 3. Tunggu. Ayo. Tahun 31 itu 3 tambah 1 4. 9 tambah 4 13. Jadi saya punya 2 angka
yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Tapi kita ikuti saja kehendak yang Maha Besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jadi cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur, dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini. Saya berterima kasih, dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini. Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar, juga oleh Kiai Hasyim. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah.
dia. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan taman. Kalau penutupan tanggal 31, benar. Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu. Nahdlatul Ulama aset bangsa yang sangat-sangat besar, sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah kelingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikbud, beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri, ya kami lihat. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah, walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus bicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama, karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya Oktober November tahun 1945, peran
dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar. Saudara-saudara. Karena itu saya ingin, kalau tidak salah Bung Karno yang mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi, tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita, menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat, menjaga kedamaian di desa, dan mendoakan bangsa tanpa meminta apapun kepada negara. Terima kasih. Hormat saya kepada para ulama semuanya. Indonesia insya Allah akan bangkit. Saya hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insya Allah kita tidak dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita, dan sebentar lagi puluhan ribu koperasi merah putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan. Saudara-saudara, prestasi kita cukup, tantangan kita banyak. Cuaca El Nino yang sangat kuat, tantangan karena kita hidup di gugusan pulau yang sangat makmur tapi juga penuh dengan tantangan-tantangan alam. Tapi negara kita kuat dan semakin kuat. Karunia dari Yang Maha Besar sangat besar. Saya telah lihat hasil-hasil kita sekarang. Kita temukan ladang-ladang gas, ladang-ladang emas yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendur kita. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus berani.
memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Dari penghematan kita sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya, saudara-saudara. Saya kira itu. Terima kasih Nahdlatul Ulama, terima kasih para kiai, terima kasih para ibu-ibu nyai, terima kasih para santri-santriwati. NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun. NU berhikmat, Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan prosesi penabuhan beduk. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Panitia Muktamar, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Terima kasih.